memenuhi kuota. Jadi kelas hari ini saya mulai saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri Waalaikumsalam. wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kalau kemarin mata kuliahnya bisnis internasional. Saat ini kita kembali ke perilaku organisasi. Dan minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana manusia kedudukannya sebagai kunci utama dari berjalannya suatu organisasi. Kedudukan manusia sebagai makhluk ekonomi, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, dan lain sebagainya. Dan saat ini saya membahas mengenai perilaku individu. Ya, masih manusianya juga. Karena apa? Karena manusia dalam suatu organisasi, di mana organisasi ini dikatakan sebagai sebuah sistem. Kalau misalnya sistem ini rusak, disebabkan karena manusianya yang berperilaku aneh dalam organisasi tersebut, saya jamin organisasinya pun rusak. Saya berharap di sini kalian bisa memahami mengenai perilaku individu dalam organisasi tersebut. Bagaimana perilaku individu, berbagai pengertian perilaku organisasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Perilaku organisasi sebagai terjemahan dari organizational behavior. Tentunya di sini tidak diperbincangkan lagi. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai perilaku organisasi adalah studi yang menyangkut aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi tujuannya untuk mendeterminasi bagaimana perilaku manusia mempengaruhi usaha pencapaian tujuan organisasi. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai organisasi, kita berbicara mengenai sistem. Untuk mencapai titik tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, tentu harus ada sistem yang berjalan. Siapa yang membuat sistem ini dikatakan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin dibagi menjadi 3. Yang pertama top level, yang kedua middle level, yang ketiga low level. Yang terakhir, yang keempat masih ada sebagai pelaksana, dia adalah staff. Dari keempat orang ini, mereka membuat suatu sistem yang dibangun secara bersama-sama dengan membuat suatu kebijakan strategis yang dipergunakan oleh top level. Kemudian middle level, mereka melaksanakan apa yang dilakukan oleh top level. Kemudian low level, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh middle level. Dan terakhir staff, mereka yang melaksanakan dari bagian low level. Mereka membentuk suatu sistem yang dinamakan sebuah standar operasional prosedur yang dilaksanakan oleh staf ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi atau goal. Secara kasat mata, perspektif sistem pengendalian manajemen mengemukakan bahwa perilaku organisasi merupakan krusial, penting untuk dapat memahami, menjelaskan, memperkirakan, dan mempengaruhi, mengubah perilaku manusia yang terjadi di organisasi tempat kerja mengandung 3 unsur. Yang pertama yang diamati adalah perilaku organisasi mencermati tingkah laku yang kasat mata. Seperti apa? Diskusi dengan teman kerja. Ini perilaku. Kemudian selanjutnya mengoperasikan komputer, menyusun laporan. Perilaku organisasi mempelajari tingkah laku manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok organisasi. Perilaku kelompok juga menganalisis perilaku kelompok dan organisasi sendiri. Menurut Duncan yang dikutip oleh Toha bahwa bidang baru dari ilmu tingkah laku yang dikembangkan dengan titik tolak organisasi, perhatiannya pada pemahaman perilaku manusia. Dalam suatu organisasi yang sedang berproses, dinamakan perilaku tersebut perilaku organisasi. Perilaku manusia yang tadi mengoperasikan komputer, berdiskusi dengan rekan kerja, dan lain sebagainya, ini dikatakan sebagai pemahaman perilaku manusia yang sedang berproses sebagai perilaku organisasi.
Serentetan definisi tentang perilaku organisasi selalu titik awal pemberangkatannya dimulai dari perilaku manusia atau lebih banyak menekankan pada aspek psikologi dari tingkah laku individu. Hal-hal yang kiranya bisa dipertimbangkan seperti yang dikatakan. Yang pertama, studi perilaku organisasi termasuk di dalamnya bagian yang relevan dari semua ilmu tingkah laku yang berusaha menjelaskan tindakan-tindakan manusia di dalam organisasi. Oleh karenanya, semenjak uang merupakan bagian alasan untuk mencari pekerjaan, maka aspek ekonomi tertentu adalah relevan bagi ilmu organisasi. Kemarin sudah saya bahas. Ada manusia yang dia sebagai makhluk ekonomi. Dia mau bekerja gara-gara dikasih gaji. Oleh karenanya, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor bagian yang relevan yang tindakan manusia di dalam suatu organisasi yang tujuannya uang. Alasan orang tersebut mencari pekerjaan, maka aspek ekonomi tertentu adalah relevan bagi ilmu organisasi. Dan juga sejak tingkah laku orang dipengaruhi oleh performannya, maka psikologi adalah relevan pula. Sosiologi dimukakan pula, ia menjelaskan mengenai pengaruh kelompok terhadap tingkah laku individu. Perilaku organisasi yang kedua, sebagaimana suatu disiplin mengenal bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan diatur dan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Oleh karenanya, ilmu ini memperhitungkan pula pengaruh struktur organisasi. Oleh karenanya muncul tingkatan dalam suatu organisasi yang tadi saya katakan di awal, top, middle, low, dan staff. Muncul hierarki organisasinya, siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya, siapa bendaharanya, siapa bagian keuangannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ilmu ini memperhitungkan pengaruh struktur organisasi terhadap perilaku individu. Jadi perilaku organisasi ini juga mempengaruhi mengenai pembuatan struktur organisasi atau organigram. Walaupun dikenal dengan adanya keunikan pada individu, namun perilaku organisasi masih memusatkan pada kebutuhan manajer untuk menjamin bahwa keseluruhan tingkah laku, tugas pekerjaan bisa dijalankan. Sehingga kesimpulannya, ilmu ini mengusulkan beberapa cara agar usaha-usaha individu bisa terkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Terakhir masih jelas bahwa tujuan kita untuk mencapai organisasi, mencapai tujuan goal dari suatu organisasi dengan membuat sistem dari perilaku manusia yang bermacam-macam. Gito Sudarmo dalam bukunya Perilaku Organisasi, dia mengatakan bahwa perilaku keorganisasian merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Sedangkan Larry dalam Toha, dia mengatakan presiden dari Akademi Manajemen di Amerika Serikat memberikan suatu analisa perbedaan antara perilaku organisasi dengan disiplin lain. Erat hubungannya dengan ilmu perilaku. Menurut Larry, perbedaan yang dimaksud yang pertama, perbedaan antara perilaku organisasi dengan psikologi organisasi. Psikologi organisasi membatasi konstruksi. Penjelasannya pada tingkat psikologi saja atau perilaku individu manusianya. Akan tetapi perilaku organisasi konstruksi penjelasannya berasal dari multidisiplin ilmu. Kesamaan keduanya ialah kedua bidang tersebut menjelaskan perilaku orang di dalam suatu organisasi. Paham ya? Jadi kalau psikologi per individu, tapi kalau perilaku organisasi keseluruhan.
individu. Yang kita manajerial, kita manage semua untuk mencapai satu titik goal yang sama, yakni apa yang hendak dituju oleh organisasi tersebut. Perbedaan yang kedua antara perilaku organisasi dengan teori organisasi didasarkan pada dua perbedaan. Yang pertama, unit analisanya dan pusat variabel tidak bebas. Perilaku organisasi dirumuskan sebagai suatu studi dari tingkah laku individu dan kelompok. Di dalam suatu organisasi dan penerapan dari ilmu pengetahuan tertentu, teori organisasi adalah studi tentang susunan, proses, dan hasil dari organisasi itu sendiri. Saya ulangi. Perbedaan antara perilaku organisasi dengan teori organisasi didasarkan pada dua perbedaan. Yang pertama, diantaranya unit analisanya dan pusat variabel tidak bebas. Perilaku organisasi dirumuskan sebagai suatu studi dari tingkah laku individu dan kelompok di dalam suatu organisasi dan penerapannya dari ilmu pengetahuan tertentu. Teori organisasi adalah studi tentang susunan, proses, dan hasil organisasi itu sendiri. Ini teori organisasi. Sedangkan perbedaan yang ketiga, perilaku organisasi dengan personel dan human resource adalah bahwa perilaku organisasi lebih menekankan pada orientasi konsep. Sedangkan personel dan human resource menekankan pada teknik dan teknologi. Variabel-variabel tidak bebas, misalnya pemisahan antara tingkah laku dan reaksi yang efektif dalam organisasi. Seringkali muncul keduanya, antara human resource yang berada pada permukaan antara organisasi dan individu dengan menekankan pada pengembangan dan pelaksanaan sistem pengangkatan, pengembangan, dan motivasi individu dalam suatu organisasi. Ini ditekankan pada kalau human resource seperti perekrutan, perilaku individu, pengembangan, pelaksanaan sistem, mereka membuat sistem didasarkan pada yang dinamakan dengan struktur organisasi. Perilaku individu dalam organisasi sebagaimana diterangkan dalam bab yang sebelumnya, bahwa manusia adalah satu sistem dimensi dalam organisasi. Sistem manusia adalah sistem yang amat penting. Salah satu faktor yang mendukung organisasi, perilaku organisasi, hakikatnya adalah hasil integrasi antara individu dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi, sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individunya sebagai pendukung organisasi tersebut. Nah, baru psikologi muncul di sini. Dilihat kriterianya, apakah dia masuk dalam kriteria untuk memenuhi suatu posisi tertentu dalam organisasinya atau tidak. Dites secara psikologi. Itu orang psikologi. Sedangkan kalau orang perilaku organisasi, orang manajerial, mereka yang membuat sistemnya. Menurut David, dia mengemukakan bahwa perilaku manusia adalah suatu fungsi dari integrasi antara individu atau person dengan lingkungannya. Sebagai gambaran dari pemahaman ungkapan ini, misalnya seorang tukang parkir yang melayani memarkirkan mobil, seorang tukang pos yang menyampaikan surat ke alamat, seorang karyawan asuransi yang datang ke rumah menawarkan jasa asuransi, seorang perawat di rumah sakit, dan juga seorang manajer di kantor yang membuat keputusan. Berbagai karakter diperlihatkan oleh individu-individu tersebut sesuai dengan jabatannya. Tentunya akan berbeda-beda dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda.
Ketika tukang parkir disuruh jadi seorang manajer, nggak akan sampai. Tukang parkir tugasnya adalah memarkirkan mobil. Karakteristik yang dibawa oleh individu ke dalam tatanan organisasi, kemampuan, kepercayaan diri, kepribadian, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya, ini semua adalah karakteristik yang dipunyai individu yang membentuk karakter dirinya tersebut. Paham sampai sini ya? Ini semuanya karakter yang dipunyai individu ini, karakteristik ini dibawa ketika dia memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi atau perusahaan baru. Organisasi yang merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik pula. Adapun karakteristik yang dipunyai organisasi diantaranya keteraturan, diwujudkan dalam suatu susunan hierarki. Pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian atau reward system, sistem pengendalian dan lain sebagainya. Jika karakteristik individu terintegrasi dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujud perilaku individu dalam organisasi tersebut. Di sinilah tugasnya top level, middle level, dan low level membuat kebijakan, membuat SOP yang membentuk budaya organisasi dan membentuk kepribadian dari person atau individu yang disesuaikan dengan budaya organisasi tersebut. Ungkapan pengertian ini dirumuskan dengan formula bahwa P sama dengan F dikali I dikali L, di mana perilaku, fungsi, individu, dan lingkungan. Ungkapan tersebut dapat dibaca sebagai perilaku adalah fungsi dari integrasi antara seorang individu dengan lingkungannya. Saya ulangi lagi, PFIL. Perilaku, fungsi, individu, lingkungan. P perilaku, F fungsi, I individu, L lingkungan. Perilaku adalah fungsi dari integrasi antara seorang individu dengan lingkungannya. Dengan kata lain bahwa seseorang individu berinteraksi dengan lingkungannya, maka disitulah awal terbentuknya perilaku secara langsung. Saya ulangi. Dengan kata lain bahwa seorang individu berinteraksi dengan lingkungannya, maka disitulah awal terbentuknya perilaku secara langsung. Saya punya peribahasa mengenai ini. Ketika kalian bergaul dengan tukang parfum, maka akan terbawa wangi. Ketika Anda bergaul dengan tukang arang, maka akan terbawa hitam. Ketika Anda bergaul dengan ustadz, kiai, maka Anda akan terbawa menjadi orang yang alim. Ketika Anda bergaul dengan pencoleng, penjahat, pemadat, maka akan terbawa menjadi pencoleng, pemadat, penjahat. Karena lingkungan akan membentuk individu ke arah itu. Mau tidak mau manusia itu akan melihat lingkungannya. Nah, inilah yang perlu kita saring. Kalau misalnya dia bisa menyaring mana yang buruk, mana yang baik, maka dia bisa mencapai titik goal dalam suatu organisasi. Ini yang paling penting. Dengan bisa menyaring hal tersebut, ketika individu mempunyai karakteristik individu, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan, dan lain sebagainya, dan disatukan dengan karakteristik organisasi di mana dibagi tugasnya, dibagi hierarkinya, dibagi wewenangnya, dibagi tanggung jawabnya, dibagi sistem rewardnya, dibagi sistem kontrolnya, dan lain sebagainya, maka akan terbentuk perilaku individu dalam organisasi. Ini menjadi budaya dalam organisasi tersebut. Perilaku individu dalam organisasi dibentuk dari karakteristik organisasi dan karakteristik individu tersebut. Karakteristik individu dibentuk dari kemampuan dia, dibentuk dari kebutuhan dia, dibentuk dari kepercayaan dia, dibentuk dari pengalaman dia, dibentuk dari harapan dia, dan lain sebagainya. Seperti minggu yang lalu saya terangkan, ada manusia yang mereka inginnya berpolitik. Membual ke sana kemari.
Ada orang yang dia bekerja karena kebutuhan ekonomi, makhluk ekonomi. Akhirnya dia bekerja dengan giat karena ada uangnya. Ada harapan, dia adalah pejuang keluarga. Dia punya pengalaman. Reward-nya akan berbeda. Dan dipadukan dengan karakteristik organisasi. Ada tugas, ada wewenang, ada tanggung jawab, ada reward, ada kontrol, dan lain sebagainya. Maka terbentuk model perilaku organisasi. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, saya akan mengambil gambar. Hitungan ketiga. Silahkan dihidupkan videonya. 1, 2, 3. Berarti paham semua ya. Bentar, saya kirimkan dulu. Ini sebagai bukti juga absen. Oke, slide 1, 2, 3. Ada 31 orang sesuai dengan grup, berarti masuk semua untuk kelas sore B. Ya, sore B masuk semua. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Absensinya saya akan masukkan manual sesuai dengan hasil dari capture tadi. Dan rekaman hari ini kalian bisa lihat di YouTube. Nanti alamat linknya akan saya kirimkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.